Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan dan menerima firman-Nya yang akan membekali kita menapaki hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 1 September 2022, diambil dari Yesaya 45 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa kita, bangsa Indonesia, baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77. Di mana kita mengetahui bahwa peran para pahlawan dan khususnya di bawah pimpinan Soekarno telah membawa kita, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang merdeka lepas dari penjajah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini juga mau memberitahukan kondisi bangsa Israel yang berada di dalam penjajahan, khususnya pembuangan di Babel. Yesaya menubuatkan bahwa akan ada bangsa lain yang menolong bangsa Israel untuk dapat keluar dari penjajahan bangsa Babel, yaitu Tuhan memakai Kores, raja Persia, untuk membebaskan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dapat dibebaskan dari pembuangan di Babilonia. Bangsa Babel dapat kembali ke tanah perjanjian, tanah mereka yaitu Kanaan. Ini berarti bahwa Tuhan memakai bangsa lain, memakai orang lain dari kekuatan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan mau memakai. Ini berarti Tuhan memberikan ruang hidup kembali bagi umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah yang Maha Kuasa bertindak menurut kehendaknya, bertindak menurut ketetapannya,
Dia yang adalah pencipta langit dan bumi, yang menempatkan manusia di atasnya. Dia yang membentangkan langit, dan dia juga yang memberikan perintah kepada tentara-tentaranya. Dalam artian hendak menegaskan bahwa dia mampu melakukan apapun untuk di muka bumi ini. Terlebih untuk bangsa kesayangannya, yaitu bangsa Israel. Itu juga berarti bahwa semua hal, semua makhluk, semua bangsa akan tunduk kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Oleh karenanya itu, kembali menegaskan, Kores, Raja Persia pun akan tunduk ketika Tuhan memakai Raja Kores untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel, karena Tuhan yang menghendakinya. Jadi sesungguhnya adalah pembebasan atau kemerdekaan bangsa Israel dari pembuangan Babilonia itu semata-mata karena Tuhan yang berkenan, karena Tuhan yang menghendaki Israel kembali dibebaskan dan menempati tanah Kanaan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita bawa dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Yaitu yang pertama, sebagai bangsa yang telah merdeka, yang telah dimerdekakan oleh Tuhan melalui perjuangan para pahlawan. Mari kita juga hidup di dalam kemerdekaan. Bagi orang-orang di sekitar kita pun, kita mencerminkan kemerdekaan. Selanjutnya, mari kita mendoakan para pemimpin kita di bangsa ini. Pada saat ini yang menduduki pemerintahan, kita doakan supaya mereka terus memperjuangkan kemerdekaan, sehingga setiap sendi-sendi kehidupan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kita bangsa Indonesia juga mengalami kemerdekaan, mengalami kesejahteraan dan keadilan. Terutama juga kita berdoa supaya kekristenan atau gereja-gereja yang ada di Indonesia ini juga mengalami kemerdekaan di dalam peribadahan. Karena mengingat pengorbanan Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita dari dosa, itu yang juga harus menguasai hati dan pikiran kita, menyemangati kita untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang butuhkan, sehingga mereka merasa bahwa Tuhan juga datang untuk memberikan kemerdekaan bagi mereka. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai ungkapan syukur kita atas kemerdekaan, baik kemerdekaan bangsa ini, baik kemerdekaan kita dari dosa, mari kita senantiasa mengisi kemerdekaan ini dengan melanjutkan pembangunan, menciptakan keadilan, dan terus-menerus mengobarkan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Dimulai dari keluarga, dimulai dari tetangga, lalu meluas ke gereja, lalu meluas ke masyarakat. Tuhan memampukan kita, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mari kita serahkan hati dan pikiran kita. Kita minta kekuatan dari Tuhan, agar kita mampu menghidupi dan hidup dalam bangsa ini sebagai orang yang merdeka dan yang memerdekakan. Kita ingatlah, kita mampu karena Allah yang memampukan, karena Allah adalah Allah pencipta dunia ini. Dia yang memberikan perintah kepada seluruh tentaranya. Mari
terus-meneruslah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengisi kemerdekaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Tuhan, Engkau menyapa kami, bahwa kami harus senantiasa melihat Engkau sebagai Allah pencipta kami, Allah yang memimpin kehidupan kami, yang berkuasa dalam kehidupan kami. Langit, bentangan langit, bahkan seluruh tentaranya juga Tuhan ada di dalam kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan, oleh karena itu kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan memimpin dan memberkati kami. Tuhan, Bapa di dalam kerajaan surga, untuk setiap jemaat Tuhan yang akan beraktivitas pada hari ini Tuhan, apapun aktivitas mereka, kiranya Engkau bimbing, Engkau sertai, Engkau arahkan Tuhan, sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi kami senantiasa menjalankan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, keseharian mereka, aktivitas mereka, baik di kantor, di pekerjaan, maupun yang bersekolah, ataupun Tuhan yang sedang berjuang untuk pemulihan tubuh mereka, ataupun yang sedang dalam perawatan medis Tuhan, kiranya Tuhan ikut campur tangan memberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu yang begitu besar, itu yang melawat kami satu persatu. Memberikan kesembuhan untuk yang sakit, berikan pemulihan yang sedang membutuhkan pemulihan. Kau berikan hikmat dan kebijaksanaan di tengah-tengah jemaat-Mu yang bekerja dan sedang belajar di sekolah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Untuk keluarga juga Tuhan yang sedang berduka, kiranya juga Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kau yang senantiasa menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, ada juga Tuhan keluarga yang merindukan pasangan hidup bagi anak-anak mereka, merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya juga Tuhan memberikannya sesuai dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang berdosa Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.